adalah The Adult Calf Management from Art to Art. Ya, jadi nanti kita akan membahas mulai dari arkus, dari busur refleks sampai ke tata laksana batuk yang kadang-kadang kita memang banyak seninya di sana, bagaimana menggunakan obat untuk tata laksana batuk. Kemudian saya pada sesi ini disclaimer bahwa apa yang akan saya bawakan ini sebenarnya adalah materi yang ada dalam buku pedoman batuk yang buku ini mungkin untuk teman-teman yang dari BDPI sudah sebagian mungkin ada yang punya, dan ini sudah dirilis di 2024 pada saat di Konas Bali, dan saya lihat kan ada banyak juga teman-teman sejawat dokter umum. Kebetulan saya salah satu penulis di buku ini bersama dengan sejawat lainnya. Baik, slide. Ya, jadi pedoman batuk ini sebenarnya disusun dengan alasan bahwa pada saat itu belum ada buku yang memang membahas secara khusus tentang batuk, dan kita sebagai dokter paru tentunya ingin memberikan pedoman yang baik dan bisa digunakan secara umum dalam praktek sehari-hari. Ya, jadi tujuannya dalam menyelaraskan tata laksana batuk dengan evidence base, kemudian menjadi acuan dalam diagnosis klinis maupun klasifikasi dan terapinya, sehingga sejawat semua dapat menggunakan pedoman ini secara komprehensif. Slide. Ya, tadi sempat disinggung oleh Dr. Farida. Jadi batuk ini sebenarnya merupakan mekanisme defenses, ya, mekanisme proteksi. Jadi di paru yang dia ini adalah melindungi untuk terjadinya suatu aspirasi, dan juga merupakan mekanisme untuk membersihkan dari sekret, dari bahan-bahan berbahaya, dan juga dari saluran nafas atau pada sesuatu yang benda dianggap asing. Dan pada praktek sehari-hari kita akan menemui kasus batuk itu sangat banyak. Ya, jadi mungkin setiap hari kita akan ketemu, apalagi dokter paru, dokter umum, sejawat juga sering menemukan. Tetapi yang menjadi masalah adalah sering keluhan ini tidak dianggap atau diignore, diabaikan. Ada pasien menganggap ini batuk biasa saja, ini tidak perlu saya ke dokter, ya, seperti itu. Kemudian batuk ini sebenarnya selain mekanisme normal perlu dibedakan bahwa ada batuk yang patologis. Kapan kita mengenalinya nanti akan dibahas di slide berikutnya. Kemudian secara epidemiologi, kalau di Indonesia datanya adalah dari Kemenkes 2023, batuk merupakan keluhan respirasi yang paling ditemui, dan terjadi sebanyak 20% pada dewasa dan 15% pada kasus anak-anak. Slide. Ya, jadi faktor resikonya banyak. Ya. Jadi ada jenis kelamin, usia, tentunya faktor pajanan, penyakit penyerta, dan sebagainya. Di literatur disebutkan bahwa wanita lebih banyak mengalami gejala batuk ini terkait dengan hormon estrogen yang dia menyebabkan ada reseptor yang disebut TPRV1 itu lebih sensitif, dan juga pada wanita pada saat hamil mekanisme untuk menghindari terjadinya aspirasi menjadi lebih sering, seperti itu. Selain itu, faktor risiko yang lain seperti pada kasus yang disebutkan oleh Dr. Farida tadi, faktor lainnya adalah obesitas, ya, dan ini terkait juga dengan GERD. Slide. Ya, kita agak basic sedikit bahwa mekanisme batuk ini dipengaruhi awalnya dari neuroanatomi reseptor. Jadi reseptor yang berperan adalah terletak pada nervus vagus atau nervus ke-10. Dan reseptor ini banyak terdapat di faring, laring, kemudian di trakea, di percabangan bronkus, dan juga ada di daerah diafragma atau di daerah esofagus. Ini juga ada reseptor batuk. Oke, slide. Ya, ini yang saya sebutkan di judul tadi yang ART, ya. Jadi ada 3 jalur dalam yang menyebabkan terjadinya refleks batuk itu. Ada jalur afren, yaitu jalur yang naik, ya, dipengaruhi oleh saraf sensoris dari nervus ke-10, ya. Dia terletak di epitel bersilia di saluran nafas, terutama di bagian atas. Kemudian di sentral, ini ada di batang otak, dan di jalur efren ini yang akan menyebabkan respon motorik dan sehingga timbullah refleks batuk. Oke, slide. Ya, ini sedikit aja. Jadi saraf sensoris itu ada 3 macam. Ada
yang disebut sebagai rapidly adapting receptors atau RAR, kemudian ada slowly adapting stress receptor atau SAR, dan serabut C. Ini adalah serabut yang ada tersebar di lapisan epitel, dan ini mempunyai sifat karakteristik sendiri. Ada bekerja dengan cepat, ada yang sensitif dengan reseptor kimia, sedangkan rapid ini adalah sensitif dengan mekanik, seperti itu. Oke, slide. Ya, jadi sempat disebutkan bahwa di sini adalah letak serabut yang rare, serabut C juga ada di sini. Kemudian kalau yang SAR ini ada yang slowly ada di otot halus pernapasan. Kemudian dari reseptor ini kemudian akan mengikuti jalur sensori ke nafas vagus, kemudian akan diteruskan ke batang otak dan diteruskan menjadi sinyal efren yang menyebabkan diafragma, otot, dan lari ini menjadi berkontraksi dan menimbulkan mekanisme batuk. Lanjut, ya. Jadi ada beberapa jalur yang mengaktifkan ini, ada jalur eksogen dan juga jalur endogen. Jalur endogen ini tentunya adalah bahan-bahan yang bisa menyebabkan batuk, ya. Di antaranya adalah yang paling sering adalah capsaicin, atau yang ini bahan yang ada di dalam cabai atau paprika kalau yang disebutkan. Ada juga udara, kemudian ada senyawa dan ada partikulat matter, seperti itu. Kemudian ini akan diterima oleh reseptor, ya. Kemudian ini akan dilanjutkan melalui nervus vagus mengikuti jalur yang di slide berikutnya, seperti itu. Baik, slide. Ya, ini saya kira juga sama, ya. Jadi ada reseptor yang terletak di bawah epitel ini, kemudian mengikuti jalur vagus sebagai sensoris dan akan memasuki di sentral di pons dan dituliskan sebagai keluar motorik yang menyebabkan otot-otot pernapasan berkontraksi dan menimbulkan reaksi batuk. Oke, slide. Ya. Kita masuk ke fisiologi batuk. Ya, jadi pada fisiologi batuk seperti disebutkan tadi, yang ada serabut delta, serabut C, kemudian mengikuti saraf vagus, dia akan diteruskan terangsang sensorisnya ke pusat batuk di pons, kemudian akan turun menjadi sinyal efren. Setelah dari sini maka akan memasuki ke mekanisme batuk yang ada 3 di sana. Satu adalah fase inspirasi, kemudian fase kompresi, dan ketiga adalah fase ekspirasi. Oke, slide. Ya, pada fase inspirasi ini, fase inspirasi itu singkat, jadi membutuhkan kurang lebih minimal untuk batuk efektif pada 50% dari tidal volume. Kemudian fase kompresi yang terjadi adalah glotis menutup, kemudian pada saat yang bersamaan disertai dengan kontraksi dinding dada, diafragma, dan dinding perut yang akan pada fase yang terakhir akan menyebabkan fase ekskresi sehingga timbul terbuka dengan aliran udara yang berkecepatan tinggi, dan ini yang menjadi refleks untuk mengeluarkan bila ada sesuatu di saluran napas. Tetapi secara fisiologis ada refleks lagi yang disebut sebagai refleks ekspirasi. Jadi ini tanpa melalui fase ekspirasi. Ini hanya dengan fase ekspirasi kemudian terjadi batuk. Oke, slide. Ya, ini kalau kita lihat gambarnya, kalau ini secara klasik adalah yang ada fase inspirasi, kemudian ada fase kompresi, dan kemudian ada terjadi ekspirasi. Tetapi pada yang disebutkan tadi ada yang namanya refleks ekspirasi, tidak disertai adanya fase inspirasi, sehingga grafiknya seperti ini. Oke, slide. Ya, kita masuk ke klasifikasi batuk. Jadi batuk bisa dibedakan berdasarkan durasinya. Ada yang akut, subakut, dan kronik. Ya, jadi kalau yang akut kurang dari 3 minggu, kalau kronik lebih dari 8 minggu. Di antaranya adalah subakut. Kemudian klasifikasinya juga bisa berdasarkan produksi dahaknya. Jadi ada batuk yang kering dan batuk produktif. Pembagian yang lain adalah berdasarkan etiologi, adalah batuk infeksi dan non infeksi. Oke, slide. Ya, ini penyebab tersebut kalau pada batuk akut adalah suatu infeksi, kemudian bisa juga karena pajanan, ya. Kemudian yang kronis ini sudah sempat dibahas tadi Dr. Farida salah satunya. Tetapi yang perlu di-highlight adalah kelainan 3 ini, ada namanya
UACS atau upper airway cough syndrome, ada CVA cough varian asma, dan non asthmatic eosinophilic bronchitis. Selain itu ada yang disebabkan selain di paru yaitu GERD. Ini yang sering kita temui pada kasus-kasus batuk kronik di dalam praktek sehari-hari. Oke, lanjut. Ya, ini yang etiologi batuk kronis ya. Jadi ini yang upper airway cough syndrome disebutkan salah satu. Tadi sempat disinggung tentang adanya rhinitis, rhinosinusitis ya, dan sebagainya. Kemudian yang terkait dengan asma dan dengan asma dengan variannya. Ya, ini adalah perbedaannya. Tentunya pada yang asma yang klasik ada wheezing ya seperti ini. Kalau pada yang kondisi yang CVA tidak ditemukan wheezing ya. Oke, selain itu penyebab yang lain adalah adanya GERD. Oke, lanjut. Ya, untuk tata laksana tentunya kita mesti menggali baik dari anamnesa, pemeriksaan fisik, penunjang untuk menentukan etiologinya. Oke, lanjut. Ya, kita masuk ke algoritma. Maaf, mungkin agak kurang jelas. Jadi ketika kita menemui batuk akut, apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah tentukan ada tanda bahaya atau tidak. Apa itu tanda bahaya? Ada di sini, diantaranya hemoptysis pada perokok yang usia lebih 45 tahun, kemudian ada suara serak, suara napas yang pada malam hari, dan tanda-tanda yang ada di sini kita lihat. Kalau memang ditemukan tanda bahaya, berarti adalah batuk yang dengan diagnosis mengancam jiwa. Di antaranya adalah pneumonia, PPOK, asma exacerbasi dan sebagainya. Kemudian bisa kita evaluasi dengan obat-obat terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke berikutnya. Bila tidak ditemukan tanda bahaya, maka kita akan melihat apakah ini terkait dengan infeksi ataukah exacerbasi dari kondisi yang kronik. Kalau kondisi yang kronik kemungkinan memang karena suatu penyebab asma, penyakit yang UACS, PPOK, bronkiektasis dan sebagainya. Kemudian kalau pada infeksi kita tentukan apakah ini infeksi di saluran napas atas atau napas bawah. Seperti pertanyaan dokter Parilina tadi pagi, kalau di kita jangan lupa kita darah endemis TB. Ya, jadi ini kalau saya ini mengambil dari sumbernya dari CHEST, ini kita modifikasi karena memang harus menyesuaikan dengan epidemiologi dari penyakit setempat. Jadi kalau di kita ini agak besar, ada maksudnya bahwa kita perlu pikirkan apakah pasien ini dengan batuk yang akut apakah ada TB atau tidak. Baik, slide. Ya, kemudian untuk batuk kronis ya. Jadi ini sempat disinggung juga dari Dr. Farida. Kalau pada pasien batuk kronis tentunya kita menggalinya, pemeriksaan dan melakukan fototoraks. Kita mesti melihat apakah pasien punya kebiasaan merokok, menggunakan obat-obatan ACE inhibitor dan sebagainya. Kalau dibuktikan tidak ada respon, maka kita mungkin berpikir 4 hal ini mungkin yang menjadi penyebab dari batuk kronisnya. Itu pun kalau ada, kita lari ke sebelah sini, diidentifikasi penyebab batuknya, kita investigasi. Jadi seperti disebutkan tadi, 4 ini yang paling sering menyebabkan kondisi batuk kronis, yaitu UACS atau sindrom batuk saluran pernapasan atas. Kemudian yang kedua asma. Tentunya kita mesti melakukan evaluasi dan pemeriksaan lebih lanjut, bisa dengan spirometri, pemeriksaan penunjang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah NIB ya. Jadi ini bisa dengan pemeriksaan sputum eosinofil dan juga kita lakukan pengobatan empiris. Kemudian yang berikutnya adalah GERD ya. Jadi ini sering menjadi penyebabnya. Oke, jadi kalau pada kasus yang batuk kronis ini, pengobatan awal pada kasus-kasus yang UACS bisa diberikan antihistamin, diberikan dekongestan. Pada yang asma ada kemudian inhalasi kortikosteroid, bronkodilator dan LTRA yang sudah disampaikan oleh Dr. Farida tadi, dan pada NIB juga bisa diberikan ICS. Sedangkan pada GERD dapat diberikan golongan PPI. Oke, lanjut. Nah ini kalau kita kemudian masuk ke klasifikasi, tadi kan batuk ada yang akut, kronik, dan sekarang kita masuk ke batuk yang produktif. Algoritmanya kalau ada batuk produktif, bila memungkinkan kita kultur sputum, kemudian kita berikan antibiotik empirik. Kalau teratasi dan dia tidak kambuh, tidak masalah. Kalau kambuh maka kita harus menangani ini apakah ada kasus yang baru atau gejala sisa sebelumnya. Oke, yang berikutnya slide. Nah ini untuk batuk kering ya. Jadi kalau batuk kering pikirkan kemungkinan suatu alergi ya. Jadi tentukan infeksi yang mungkin terjadi sebelumnya. Kemudian dilakukan tindak lanjut selama 4 minggu.
Kalau masih persisten diberikan inhalasi kortikosteroid ya. Kalau masih persisten lagi cari kemungkinan penyakit lain yang mendasari. Oke, slide. Nah, kita masuk ke macam obat-obatan. Ini karena keterbatasan waktu, jangan khawatir untuk suara sejawat. Nanti kalau untuk yang obat-obatan di buku ini cukup lengkap. Nanti mungkin bukunya bisa dibeli di panitia atau diakses ke PDPI. Ya, jadi kalau obat-obat pengontrol batuk ada dua. Ada yang bersifat antitusif dan ada yang bersifat mukoaktif. Yang antitusif ini menekan atau mengurangi batuk. Ada yang bekerja di sentral dan ada yang bekerja di perifer. Kalau yang bekerja di sentral contohnya kodein, DMP, ya, kemudian yang di perifer bisa golongan benzonatat, levodopa, ya. Kemudian yang obat-obatan yang bekerja secara mukoaktif yaitu dia bersifat mengubah sifat lendir agar lebih mudah dikeluarkan. Berdasarkan cara kerjanya ada yang bersifat mukolitik, ada yang ekspektoran dan mukoregulator. Yang paling sering kita pakai mukolitiknya ada yang acetylcysteine, endorstein, ekspektoran guaifenesin, dengan golongan mukoregulator adalah bromhexin dan ambrosiol. Ini saya kira di antara kita sudah familiar dengan obat-obat seperti ini. Oke, lanjut. Ya, kemudian masuk ada obat-obat golongan lain. Ya, jadi selain antitusif dan golongan mukoaktif ada golongan obat herbal ya. Jadi ini biasanya menjadi alternatif karena dengan efek samping minimal ya. Kemudian ada beberapa dengan menggunakan kombinasi tape dan IV, ada jahe, madu dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang masuk di golongan sebagai terapi adjuvan ya. Kalau di terapi adjuvan ini dapat diberikan untuk meringankan gejala batuk. Misalnya contohnya adalah penggunaan bronchodilator. Jadi mungkin seninya itu di situ. Jadi saya lihat kalau beberapa sejawat sering menggunakan beberapa racikan obat dengan menggunakan mencampurkan bronchodilator dan golongan obat-obat lainnya. Slide berikutnya. Ya, kita masuk ke komplikasi dan dampak. Tentunya batuk ini ada yang ringan sampai yang berat, bisa menyebabkan komplikasi, baik komplikasi fisik dan memiliki dampak psikososial. Jadi ini kasus real, tadi malam saya ketemu pasien ekspatriat dari Jepang, batuk, kemudian patah tulang rusuk ke-10. Padahal pasiennya masih sehat, tidak ada kondisi yang menyebabkan fraktur patologis. Oke, kemudian dampak sosialnya tentunya akan mempengaruhi kualitas hidup ya. Jadi kalau kondisi batuk yang berat, melelahkan, sering dan tidak bisa dikontrol tentunya akan memberikan dampak psikososial. Oke, slide. Nah, ini saya kira ini teasernya saja. Jadi sebenarnya kalau di buku itu cukup banyak ya. Jadi sebenarnya kalau di materi ini sebenarnya disclaimer-nya ini sebenarnya judulnya bedah buku dok. Kalau bedah buku seharusnya yang menulis datang semua dan tentunya waktunya lebih lama. Jadi kalau ini termasuk bedah minor. Jadi bedah buku tapi minor seperti itu. Oke, jadi nanti di buku ini akan disebutkan beberapa macam obat. Oke, slide. Ya, ini tadi sempat disinggung sedikit. Saya kira tidak bisa bahas karena waktu. Slide. Ya, ini bukunya. Ya, jadi buku pedoman manajemen batuk pada dewasa terbit di 2024. Ini kebetulan edisi pertama. Jadi kami sangat senang bila sejawat atau siapapun yang membaca kemudian memberikan masukan kepada kami, tentunya akan memberikan perbaikan pada edisi-edisi berikutnya. Saya kira dari saya cukup sekian, terima kasih perhatian. Mohon maaf dokter, ini kalau masih ada waktu karena dokter minta dipakai pantun, saya juga pakai pantun. Oh, iya, saya nggak ada tegomisis pakai pantun. Yang penting ininya sudah selesai. Ya, baik, terima kasih. Oke. Saya nggak pakai cakep.